awal bulan yang paling mulia. Marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang masih menitipkan keimanan, keislaman di dalam qalbu kita masing-masing, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini, dengan begitu ikhlasnya kita berdandan ke masjid yang kita cintai ini. Selawat, berikan nada serta salam sama-sama kita sampaikan kepada salah seorang manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul khalqi 'ala al-ilahi nabiyina fadl 'an syaitan amma sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga yang begitu setia, pula kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga. Tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang muhtabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada Abi Syimas yang kita cintai. Selanjutnya kepada kedua bedahim Azim Bidal, Ibu Merawatin, kepada Al-Besi, kepada Ibu Papu, kepada seluruh ahli Al-Quran yang telah berhadir di masjid yang kita cintai. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kegelapan tidak hanya ditandai oleh keadaan tanpa cahaya. Kegelapan tidak hanya dimaknai oleh keadaan tanpa aliran listrik. Benar, itu merupakan sebuah kegelapan. Akan tetapi tentu sekalian, kegelapan yang hakiki adalah ketika di dalam kalbunya seseorang tidak ada ilmu ketauhidan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelapan yang hakiki itu sekalian adalah ketika di dalam kalbunya seseorang tidak ada ilmu syariat yang akan membantu dia ketika dia beribadah kepada Allah. Kegelapan yang hakiki itu sekalian adalah ketika kita berinteraksi dengan sesama tidak dilandasi oleh ilmu tasawuf. Maka terhadap hal ini Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ada 5 kegelapan yang akan menyelubungi hati manusia. Pula ada 5 pedida sebagai solusi penerang daripada kegelapan tersebut. Tunggu yang dirahmati oleh Allah, kegelapan yang pertama yang akan menyelubungi hati manusia adalah ketika kita terlalu mencintai dunia, hubbud dunia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita bicarakan adalah orientasinya dunia semata. Daripada bunuh sampai cemburu disambung sampai sebut, bahkan malam dan paginya lagi, yang kita kejar adalah dunia dan dunia. Kaum muslimin sekalian, apa itu dunia? Dunia adalah segala sesuatu perbuatan kita selama kita masih hidup, yang mana orientasinya, keperluannya, kepentingannya tidak dapat kita petik di yaumil qiyamah. Apa saja yang kita lakukan, akan tetapi faedahnya tidak mengalir untuk ukuran kita. Itulah dunia. Maka tentu sekalian, ketika kita terlalu hubbud dunia, mencintai dunia, ini akan mengakibatkan hati kita yang dulu. Awak dia tadi menjelaskan anak itu, awak dia nak hidup dengan sehat, anak itu dan
terpilih bagai-bagai dan lain sebagainya. Kenapa? Hati kita keras. Akibat apa? Hukum. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, solusi terhadap hal ini adalah kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Muratil Ubudiyah halaman 61 dikatakan, Allah memberikan dua pilihan besar untuk hamba-Nya. Pertama sekali adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kaum muslimin sekalian, untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan perlu kepada ilmu. Sekarang bagaimana halnya kita melakukan solat? Allah mengatakan aqimis solat, dirikan oleh Muhammad. Sedangkan sosok Allah saja kita perlu mengenalnya. Allah sendiri tolong taturi dengan sifat yang wajibnya, dengan sifat yang mustahil dan harusnya. Bagaimana kita yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, sedangkan sosok yang memerintahkan kita tidak mengenal siapa Allah sebenarnya. Maka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan perlu kepada ilmu tauhid. Begitu pula ketika kita sudah melakukan hal yang diperintahkan, banyak sekali hal-hal yang membatalkan solat. Ilmu anak beribadah dan sembahyang dan lain sebagainya. Bagaimana itu akan sah apabila kita tidak mempelajari ilmu fikih? Maka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan perlu kepada ilmu fikih pula. Ketika usai daripada solat, usai daripada puasa, usai daripada haji umrah dan lain sebagainya, yang namanya manusia itu rasa ria, takabur dan lain sebagainya. Maka di sini perlu kepada ilmu tasawuf untuk menjaga pahala daripada hal yang telah kita lakukan. Maka tentu yang dirahmati oleh Allah, kegelapan yang pertama adalah ketika kita terlalu cinta dunia. Solusinya adalah bertakwa, dan takwa itu perlu kepada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang kedua, kegelapan yang akan menyelubungi hati manusia adalah ketika kita manusia dekat dosa. Om muslimin sekalian, dalam kadar waktu 24 jam, siapa yang berani menjamin bahwasanya tangan kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Dalam kadar waktu 24 jam, siapa yang berani menjamin kita tidak akan pergi ke tempat yang dilarang oleh Allah? Dalam kadar waktu 24 jam, siapa yang berani menjamin bahwasanya hidup, mulut, mata, telinga kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Hidup manusia biasa sekali bertindak, tidak ada seorang pun yang berani menjamin dia luput daripada dosa. Maka dosa inilah yang akan membuat hati kita hitam dan keras. Solusinya Abu Bakar mengatakan, kembalilah engkau bertaubat kepada Allah pada setiap waktunya. Tentu yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 30 diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap kepada hamba-Nya, hamba Allah, pada setiap paginya, seusai subuhnya, diberikan satu lembaran kertas putih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau misalnya sudah sampai subuh besoknya lagi, kertas putihnya ditarik ke dalam Allah, dibantu dengan berkah lain. Maka tentu sekalian, apabila dalam kadar 24 jam, katanya
Anda beristighfar kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah atas semua dosa yang kita lakukan. Rendah hatinya, kembali kepada Allah dalam keadaan yang hitam pekat, malu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebalik daripada demikian, ketika dalam keadaan 24 jam tunggu sekalian, sabi-sabi dan istighfar kepada Allah, maka kedahnya dua kepada Allah bercahaya boleh istighfar bulan bin bulan. Maka ayat sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita solat zuhur, usai daripada solat zuhur, istighfarlah kita kepada Allah. Ya Allah, nimpun dosa-dosa. Ya Allah, nimpun ampun dosa-dosa yang kumpul daripada Allah sampai dengan zuhur, ya Allah. Ketika kita usai solat asar, ya Allah, nimpun ampun dosa-dosa yang kumpul daripada zuhur sampai dengan asar. Ketika kita solat maghrib, ya Allah, nimpun ampun dosa-dosa yang kumpul daripada asar sampai dengan maghrib. Ketika Isya, ya Rabbi, nimpun ampun dosa yang kumpul daripada maghrib sampai dengan Isya. Baru kali itu sekalian, jangan sampai kita tidak membawa solat di dalam tidur. Hampir kali dalam keadaan kalau sembahyang Isya, bahkan tunggu sekalian, takutnya orang tidak mudah dengar, orang tidak dimana dengar. Tidak sedang lagi di dalam kasur yang lembut itu. Takut-takut jarokan mengikat. Orang tidak mudah dengar, tapi mata ternyata kasur, ternyata kita sudah berada di alam barzakh. Mati, tak ada usaha dalam tubuh. Maka istighfar tersebut bukan satu tahun sekali, tetapi jujur wajah sebagai istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, kegelapan yang akan menyelubungi keadaan manusia adalah ketika manusia berada di alam barzakh. Wajah dan mukana di dalam buku ayat 9. Sebab di sini yang berani menjamin belum dalam buku. Siapa yang berani menjamin bahawa di dalam alam kuburnya ada penerang yang begitu luar biasa? Manusia sekalipun. Manusia biasa lagi saja. Itu dengan kecil mudah dalam kubur terang-terang. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, terangi kuburmu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentu yang dirahmati. Kenapa mesti kalimat tauhid la ilaha illallah? Karena kalimat tauhid la ilaha illallah adalah unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah. Tunggu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi. Maka besi menyangka dirinya adalah unsur yang paling kuat di muka bumi. Maka Allah menciptakan api. Ternyata api dengan mudahnya dapat melelehkan besi. Maka api mengira yang paling kuat, yang paling luar biasa. Pula Allah menciptakan air. Ternyata air dengan mudahnya dapat memadamkan api. Maka air merasa sombong dan mengira dirinya adalah unsur yang paling kuat. Ketika itu pula Allah menciptakan awan. Dan awan yang begitu sangat ringan, dengan mudah dapat menampung air. Awan mengira dia adalah unsur yang paling kuat tentu sekalian. Maka Allah menciptakan angin. Ternyata angin dengan mudah ikut awan goyang-goyang. Maka angin mengira dirinya adalah unsur yang paling kuat. Maka Allah menciptakan gunung yang menjulang tinggi. Gunung terjun angin. Maka gunung mengira dirinya adalah unsur yang paling kuat. Maka Allah pula menciptakan manusia. Manusia itu gunung. Maka pikiran manusia, nafsunya manusia mira, ia adalah unsur zat yang paling kuat, makhluk yang paling kuat yang diciptakan oleh Allah.
pun itu salah. Karena manusia punya pikiran, punya otak. Maka pikiran tersebut mengira dirinya adalah unsur yang paling kuat. Pun itu salah, ternyata hati yang paling kuat. Karena tanpa hati manusia tidak berfungsi. Ketika hati kita yang begitu kecil ini mengira dirinya adalah unsur yang paling kuat, pun ternyata itu salah. Karena yang paling kuat adalah zikir kepada Allah. Karena tanpa zikir hati akan mati. Maka ibu sekalian, unsur yang paling kuat bukan besi, bukan api, bukan air, bukan awan, bukan angin, bukan gunung yang menjulang tinggi, bukan manusia, tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat menerangi hubungan kita dan begitu pula kita. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, kegelapannya akan menyelubungi manusia, yang akan menghitam-pekatkan hati manusia adalah ketika kita berada di kiamat, yang mana kegelapan tersebut berasal daripada amalan-amalan buruk kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah amalan kita menjadi dua bentuk yang berbeda di kiamat. Amalan-amalan baik kita akan diubah oleh Allah menjadi seorang yang begitu tampan, begitu cantik, berpakaian putih dan wangi. Dia akan menemani kita. Sedangkan amalan-amalan buruk kita akan diubah oleh Allah menjadi binatang-binatang yang begitu ganas sempur, yang siap menerkam kita daripada depan, belakang, serta atas kita. Sehingga ibu sekalian, yaumil qiyamah, kamu lihat kita yang amalan doa kita yang sudah dilupakan oleh Allah menjadi ular, kalajengking dan lain sebagainya. Kamu lihat hidupnya amalan doa sehingga takdir kamu matahari Allah, ya Rabbi, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, hansan tolong dengan binatang-binatang hitam tersebut ya Allah. Allah mengatakan, wahai hambaku, ada berumur kata mewajib darul nasi goreng itu tadi itu amalanmu kita lah golong sama dia. Tapi amalan, wahai amalan lu lawan kalajengking, lu lawan ulirnya, lu lawan naganya. Hal yang paling sedih ketika itu yang dirahmati oleh Allah adalah ketika amalan kita menyerah. Dia begitu kecil, dia mengatakan, wahai Tuanku, nemu ahlul dan hansan belum lawan kalajengking yang begitu besar, dan hansan belum lawan ulu yang begitu luar biasa besarnya. Amalanku terlalu besar, aku tidak sanggup, aku terlalu kecil. Adalah hal yang paling sedih yaumil qiyamah adalah ketika amalan kita sendiri tidak sanggup menolong kita. Maka solusi daripada hal tersebut, beramallah kita dengan amalan-amalan soleh yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu sedikit, tetapi keikhlasan kita 100% untuk Allah. Tentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, kegelapan yang akan menyelubungi keadaan kita tentu paling ngeri adalah ketika kita berada di hadapan sirat. Maka dari posisi sirat jembatan yang begitu halus. Ulama mengatakan lagi opsiun kita ujung dan panhalu di neraka. Solusinya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Anda perlu sebuah keyakinan yang begitu kuat untuk kasih berani gigi tersebut. Maka di sini ketika kita belajar ilmu tauhid, belajarlah kita kepada guru yang mana sanad keilmuan daripada guru-guru kita sampai kepada Maturidiyah, Asy'ariyah dan sampai kepada Rasulullah.
Ketika kita belajar ilmu fiqh, belajarlah kita kepada guru-guru yang sampai sanad keilmuannya kepada Imam Asy-Syafi'i dan Rasulullah. Ketika kita belajar ilmu tasawuf, belajarlah kita kepada guru-guru yang keilmuannya, sanad keilmuannya sampai kepada Imam Al-Ghazali dan Rasulullah SAW. Barulah kita yang memiliki sebuah keyakinan tekad yang kuat. Jangan sampai pula kita nyoba hakka umum itu mantan ibadah dalam keadaan keraguan. Betul-betul ibadah dalam surga dan lain sebagainya. Ini hal yang salah. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap guru kita. Karena nanti sehingga kami akan bantu kita daripada akan yang kiamat tinggi dan dalam surga dan neraka. Tentu yang dirahmati Allah. Jadilah kita manusia-manusia yang selalu bertakwa kepada Allah, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dengan keilmuan tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadilah kita manusia-manusia yang selalu beristighfar kepada Allah, terutama usai daripada salat 5 waktu. Jadilah kita sebagai manusia yang selalu melantunkan kalimah tauhid la ilaha illallah, karena dia adalah zat unsur yang paling kuat yang diciptakan oleh Allah. Jadilah kita manusia yang selalu beramal ibadah ikhlas karena Allah, karena dia akan menjadi sahabat kita di yaumil qiyamah. Jadilah kita manusia-manusia yang memiliki keyakinan tekad yang kuat terhadap ketauhidan, ilmu fikih dan tasawuf yang kita pelajari dalam keseharian kita. Wallahu a'lam.